Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan, Bapak Alpabariansyah. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dengan nama Muhammad Munir Sundarja dengan NIM D1 B123 069. Saya mahasiswa angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang keuangan daerah. Oke, langsung saja pada materi yang akan saya sampaikan. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah. Nah, keuangan daerah ini sama halnya dengan keuangan yang desa pada video sebelumnya yang telah saya sampaikan. Keuangan daerah didapat dari pemerintah pusat yang mana dianggarkan untuk membangun daerah tersebut, baik itu dari segi pendidikan, kesehatan, sumber daya manusianya, dan infrastruktur yang baik untuk daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan meliputi perencanaan, anggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang diwujudkan dalam APBD. Untuk mengelola keuangan daerah itu perlu namanya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, yang mana ini disebut dengan sistem pengelolaan anggaran, yang mana satu bidang dan bidang lain itu berkolaborasi untuk menyesuaikan anggaran tersebut sesuai tidaknya dengan tujuan dari daerah tersebut. Nah, yang ketiga itu ada anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah. Nah, jadi untuk setiap daerah maupun provinsi maupun kabupaten itu setiap tahunnya sudah memiliki rencana atau planning untuk kedepannya apa saja yang ingin dibuat kebijakannya. Contoh ya, kita bisa lihat dari pembangunan stadion di Pijoan, yang mana itu telah direncanakan dari tahun sebelumnya, dan ini menggunakan anggaran daerah. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pengelolaan keuangan daerah. Yaitu yang pertama ada tertib, dikelola secara tepat waktu, tepat guna, yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, maksud dari kalimat di atas itu dengan menampilkan bukti untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, karena anggaran yang diturunkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, terutama pada provinsi, itu sangatlah besar sehingga rentan terjadinya penyelewengan atau tindak pidana korupsi. Nah, di sini ada efisien pencapaian kekeluaran yang maksimum dengan memasukkan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah anggaran yang dianggarkan itu alangkah baiknya tidak terjadinya pemborosan atau tidak terjadinya hal-hal yang tidak urgent. Maka baiknya kita masalah anggaran ini kita lebih dahulukan yang urgensinya dulu. Ya, bisa saya ambil contoh ya stadion tadi gitu. Itu tidak efisien karena tidak ada urgensinya, dimana pada daerah Jambi ini kita nggak punya klub bola yang main di Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 gitu, sehingga adanya stadion ini
terjadinya tidak efisien dan pembuangan anggaran saja. Yang ketiga ada transparan, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui, mendapat informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Ini yang saya sebutkan pada tertib tadi, menampilkan bukti administrasi agar dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga apa? Agar masyarakat tahu. Kita sebagai pemerintah juga harus transparan mengenai anggaran ini. Karena apa? Uang yang dipakai oleh pemerintah itu adalah uang rakyat, yang mana hasil dari pajak rakyat. Tidak semerta-merta pemerintah itu hanya mengaku uangnya sendiri. Maka harus terjadinya transparan di sini. Yang keempat ada bertanggung jawab. Kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya anggaran begitu besar, perlu adanya bukti administrasi, sehingga apa yang dikerjakan menjadi tanggung jawab. Yang kelima ada keadilan, keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Nah, pada sistem pengelolaan keuangan daerah kita tidak boleh melakukan kesenjangan di sini. Daerah ini dibangun sedangkan daerah ini tidak. Maka dengan adanya prinsip ini kita harus menekankan keadilan tersebut. Apabila ini dibangun, ini juga harus dibangun. Harus adanya penyerataan pembangunan di sana. Terus ada kepatuhan di sini, tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Ya, ini adalah satu tindakan yang bisa saya bilang tindakan proporsional dilakukan oleh aparatur kita ya, baik itu ASN maupun lembaga-lembaga di bawah pemerintah kita saat ini, untuk mematuhi pemimpin yang sedang berkuasa, manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ya, betul. Ini sangat penting. Apabila terjadinya bencana, anggaran ini harus diturunkan penuh untuk kebutuhan masyarakat dahulu, karena itu urgensinya. Baik, kita ambil contoh lah, waktu COVID itu kan semua kepala daerah pusing, sehingga kita harus mengeluarkan anggaran yang bermanfaat untuk masyarakat kita, seperti memberikan bansos tambahan untuk masyarakat kita gitu. Taat pada ketentuan peraturan undang-undang. Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, apapun yang telah kita lakukan, tetap dasar hukumnya adalah undang-undang, yang mana itu mengatur tingkah laku kita dalam melakukan sesuatu. Di sini kita masuk ke pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan. Pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini sama halnya dengan yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya tentang keuangan desa, yang mana kepala desa maupun kepala daerah adalah pemegang penuh kekuasaan keuangan. Seperti yang telah Ibu Eri sampaikan kepada kami selaku mahasiswanya, dia menyampaikan bahwa untuk keuangan negara itu juga dipegang oleh presiden, kekuasaan penuhnya. Itu sama saja, setiap masalah keuangan tetap kepalanya adalah kepala daerah tersebut. Terus ini ada sekretaris, ada penjabat keuangan. Ya, di sini tugasnya ya membantu kepala daerah tadi untuk mengelola keuangan tadi. Di sini ada penggunaan anggaran, ya di sini ada penggunaan anggaran yang harus jelas ya. Gak boleh tidak ada tidak ada penyelewengan gitu. Kekuasaan penggunaan anggaran, ya
kita tahu bahwa kepala daerah sebagai selaku pemegang kekuasaan keuangan, tetapi perlu diingat sebagai penguasa anggaran tidak harus semata-merta harus memikirkan rakyat, harus bijak dalam menentukan kebijakan. Oke, di sini ada pejabat bendahara ya, yang mana di sini membantu kepala daerah lah dalam mengelola keuangannya. Nah, kita masuk ke kepala daerah yang mana kekuasaan pengelola keuangan daerah. Tugas di sini, mungkin saya sebutkan beberapa poinnya saja ya. Tugas kepala daerah di sini adalah menyusun, mengajukan dan menetapkan rancangan atau perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah dapat persetujuan bersama DPR. Nah, di sini sebelum masuk ke menyusun, mengajukan, menetapkan, kita merasakan pada bulan ini tadi, bulan sebelumnya, mana terjadinya pemilihan umum yang mengakibatkan kericuhan lah ya sekarang ya. Seperti yang kita lihat di sebelum pemilihan umum itu, calon kepala daerah yang memberikan visi dan misinya, yang mana dia ingin membangun ini, yang mana nantinya setelah dia menjadi kepala daerah disusun dan diajukan, dan apabila itu benar-benar bermanfaat maka dapat persetujuan dari DPRD. Nah, yang kedua di sini adalah menetapkan kebijakan terkait pengelola keuangan daerah. Ya, sama halnya yang seperti saya sampaikan. Di sini kita ngambil contoh tadi ya, COVID ya. Di sini harus bijak. Sebagai kepala daerah itu harus bijak mengelola anggaran, karena di saat COVID kan semua kepala daerah pusing, ekonomi kita anjlok gara-gara tidak bisa beraktivitas, sehingga harus bijak sebagai kepala daerah dalam menentukan anggaran ini dikemanakan untuk membantu rakyatnya. Terus yang ketiga ada mengambil tindakan tertentu dalam keadaan terdesak. Ini yang telah saya sampaikan tadi. Yang keempat ada menetapkan kebijakan mengelola APBD. Di sini maksudnya dalam mengelola APBD itu pemerintah harus bijak dalam menentukan mana yang didahulukan dan mana yang nanti dahulu gitu. Yang dahulukan itu adalah yang urgensinya, seperti yang kita rasakan saat ini, masih banyak jalan-jalan yang rusak gitu, sehingga dana untuk membuat stadion tadi bisa dianggarkan untuk pembangunan jalan tadi. Di sini ada menetapkan KPA, kuasa penggunaan anggaran, terus ada menetapkan bendahara, terus ada pejabat. Ya, di sini kewenangan penguasa lah dalam menentukan pejabat ini. Di sini kita bisa lihat pendapatan asli daerah itu berasal dari pajak daerah, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa badan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, ini uang pajak daerah ini ya dari rakyat langsung gitu, yang mana didistribusikan oleh badan perpajakan yang di pemerintah pusat, lalu didistribusikan ke pemerintah daerah kita. Nah, terus ada retribusi daerah, pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi orang atau gas. Nah, di sini yang dimaksudnya adalah pembayaran atau jasa di sini. Contoh, kita mau bikin usaha gas. Nah, itu perlu surat izin dari pemerintah daerahnya. Sehingga apa? Kita harus mengeluarkan uang untuk membuat surat izin tersebut. Sama seperti halnya dengan membuat surat izin kita ingin membuat depot air, sama halnya memerlukan uang untuk membuat izin tersebut.
Terus ada yang ketiga, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahkataan saya dalam ucapan, maka saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.